Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkaidah Basri dengan nomor NIM 2018020071. Di sini saya mendapatkan jurnal atau hasil penelitian yang berjudul penetapan kadar flavonoid total ekstrak etanol kulit buah alpukat atau Persea americana mill dengan metode spektrofotometri UV vis yang diteliti oleh Aminah Nurhayati Tomayahu dan Zainal Abidin dari Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia. Baik, di sini ada pendahuluan dan yang kedua metode penelitian. Metode penelitiannya itu yang pertama pengambilan dan pengolahan sampel, yang kedua proses ekstraksi kulit alpukat atau Persea americana mill, yang ketiga analisis kuantitatif kandungan flavonoid, yang keempat analisis kualitatif kandungan flavonoid dengan yang pertama penentuan panjang gelombang maksimum max quercetin. Cara kerjanya juga sudah ada. Yang kedua itu pembuatan kurva standar quercetin. Untuk metode kerjanya juga sudah ada di jurnal. Dan yang ketiga penetapan kadar flavonoid total ekstrak etanol kulit buah alpukat atau Persea americana mill. Nah, untuk metodenya ditimbang 15 mg ekstrak dilarutkan dalam 10 ml etanol sehingga diperoleh konsentrasi 1500 ppm. Dari larutan tersebut dipipet 1 ml, kemudian ditambahkan 1 ml larutan HCl3 2% dan 1 ml kalium asetat 120 sampai diinkubasi selama 1 jam pada suhu kamar. Absorbansi ditentukan menggunakan metode spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang maksimum 435 nanometer. Sampel dibuat dalam 3 replikasi untuk setiap analisis dan diperoleh nilai absorbansinya. Ini seperti itu. Kemudian kita masuk langsung ke hasil dan pembahasan, di mana langsung saja kita masuk ke tabel 3, yaitu hasil pengukuran absorbansi larutan standar quercetin pada panjang gelombang maksimum 435 nanometer. Konsentrasi dan absorbansinya juga sudah sama, sudah jelas. Dari pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa tinggi konsentrasi yang digunakan, maka semakin tinggi pula absorbansi yang diperoleh. Sehingga diperoleh persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan 0,0438X ditambah 0,0177 dengan nilai R kuadrat yang diperoleh sebesar 0,9944 dan nilai R adalah 0,997. Nah, ini yang kita akan cari sesuai dengan rumus yang ada. Dan ini tabel 4 adalah hasil penetapan kadar flavonoid total pada ekstrak etanol kulit buah alpukat atau Persea americana mill. Baik, langsung saja kita masuk ke perhitungannya.
Baik, kita masuk ke perhitungannya untuk mencari persamaan regresi linear yang sudah ada di jurnal, yaitu Y sama dengan 0,0438 X tambah 0,0177. Nah, untuk mencari itu, di sini sudah ada konsentrasinya dan absorbansinya. Ini didapatkan dari jurnal tadi, saya screenshot, lalu saya tempel di Microsoft Excel. Saya menggunakan Microsoft Excel untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan. Seperti itu. Nah, di sini untuk konsentrasinya sebagai nilai X, saya masukkan ke dalam kolom. Untuk nilai X-nya ini sesuai dengan yang di jurnal untuk konsentrasi, dan untuk nilai Y ini adalah absorbansi dari jurnal juga. Ini saya pindahkan ke kolom. Kemudian untuk memudahkan melakukan perhitungan untuk mencari nilai A-nya nanti, saya menambahkan kolom di samping, yaitu X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Jadi bisa lebih gampang untuk menghitungnya sebentar. Nah, untuk kolom berwarna hijau paling bawah ini adalah total dari atas sampai bawah. Untuk nilai X-nya total dari atas sampai bawah itu 50. Kemudian untuk total dari nilai Y dari atas sampai bawah itu 2,281. Kemudian X kuadrat juga totalnya 540, Y kuadrat totalnya itu 1,119. Untuk XY-nya juga totalnya 24,564 gitu. Nah, jadi setelah kolomnya ini sudah ada, kita dapat langsung menghitung nilai A-nya dengan menggunakan rumus ini. Nah, di sini saya karena menggunakan Microsoft Excel jadi lebih mudah untuk menghitung secara cepat. Untuk rumusnya menggunakan Microsoft Excel bisa dilihat di sini. Ini rumus yang saya pakai untuk menentukan nilai A-nya. Tetapi sesuaikan dengan rumus yang ada. Ini, sesuaikan dengan rumus yang ada untuk mencari nilai A-nya. Seperti itu. Jadi saya dapat untuk nilai A-nya ini 0,0438 dengan rumusnya ada di atas. Seperti itu. Jadi yang kita dapat ini 0,0438 sesuai dengan jurnal yang ada. Yang ini. Ini sudah sesuai untuk nilai A-nya, yaitu 0,0438. Dan untuk nilai B-nya, sini untuk nilai B-nya rumusnya ini. Untuk rumusnya yang di atas. Jadi menggunakan Microsoft Excel ini bisa mudah untuk melakukan perhitungan, tetapi disesuaikan dengan rumus yang ada. Seperti itu. Jadi untuk mencari nilai B-nya rumusnya ini, tetap ini kita ikuti ini. Karena pakai Microsoft Excel, jadi untuk rumusnya ini saya gunakan ini. Tapi untuk lebih jelasnya saya akan ulang untuk mencari nilai B-nya. Ini untuk yang menggunakan Microsoft Excel. Jadi saya hapus dulu supaya lebih gampang. Ini.
Jadi sama dengan dalam kurung, sesuaikan rumusnya. Itu rumus yang dipakai, jadi sigma Y. Sigma Y dari mana kita dapatkan sigma Y? Yaitu dari sini, 2,281. Jadi pakai Microsoft Excel bisa lebih mudah. Gitu. Bisa juga secara manual. Yang penting sesuai dengan rumus yang ada. Dikali dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ini. Nah, jadi setelah itu dikurang sigma X. Sigma X-nya dari sini. Itu 50. Dikali sesuai dengan rumus, dikali dengan sigma XY ini. Sigma XY. Jadi kolomnya itu langsung tampil, jadi sebentar langsung enter saja. Jadi lebih gampang. Kita tutup kurung, kemudian dibagi N. Untuk nilai N, untuk nilai N itu adalah banyaknya data. Karena dari sini sampai sini itu dari sini sampai sini itu ada 5 data. Jadi untuk nilai N-nya itu 5. Kita pakai kurung dulu. 5 dikali sigma X kuadrat. Ini dia. Sigma X kuadrat. Nah, setelah itu tutup kurung, dikurang sigma X tutup kurung pangkat 2. Jadi kita kasih masuk untuk ini. Dikali dengan sama karena 2 kali. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita enter. Jadi hasilnya 0,01770. Dari hasil yang kita dapatkan untuk nilai B, ini sama dengan yang ada di jurnal ya. Ini. Jadi sama. Jadi tidak ada perbedaan dari yang di jurnal. Nah, seperti itu. Jadi kita lanjut untuk untuk mencari persamaan regresi linearnya itu kita menggunakan rumus Y sama dengan AX tambah B, di mana A-nya sudah didapatkan dan B-nya juga sudah didapatkan. Jadi sisa X dengan Y-nya. Untuk nilai Y-nya di sini sudah ada di jurnal. Yang ini untuk nilai Y-nya. Jadi langsung saja kita kasih masuk rumusnya Y
sama dengan AX tambah B, di mana Y yang saya bilang tadi itu 0,291 ini. Ini untuk mencari X satunya, yaitu 0,291. Kemudian kita masukkan nilai A-nya, yaitu 0,0438X, karena X belum didapat, ditambah dengan B 0,01770. Kemudian X1 sama dengan 0,291 kurang 0,01770 dibagi dengan 0,0438. Jadi hasil yang didapatkan untuk nilai X 6,239 untuk X1, dan untuk nilai X1 nya ini sama yang ada di jurnal ini. Jadi nilainya sama. Seperti itu untuk X1 nya. Kemudian lanjut untuk X2 nya sama juga rumusnya AX tambah B, di mana Y-nya ini kita ambil di sini untuk data kedua. Untuk data kedua nih, jadi Y-nya kasih masuk ke rumus, yaitu 0,276. A-nya juga dimasukkan di rumus 0,0438X ditambah 0,01770. Jadi X2-nya X2-nya 0,276 kurang 0,01770 dibagi 0,0438, di mana X2-nya ini hasil yang diperoleh yaitu 5,897. Nah, ini. Nah, setelah itu hasil yang didapatkan dari X2 sama dengan hasil ini. Hasilnya ini sama dengan data yang kedua. Nah, hasil untuk X2-nya sama dengan hasil yang data kedua untuk kandungan flavonoid total awal. Kita lanjut untuk mencari X3. Di sini juga masukkan rumus Y sama dengan AX tambah B, di mana Y nilainya ini 0,284. Sama juga kita masuk ke data ketiga. Ini 0,284. Sama dengan A itu 0,0438X ditambah 0,01770. Jadi X3-nya sama dengan 0,284 dikurang 0,01770 dibagi 0,0438. Jadi hasil yang diperoleh dari X3 sama dengan 6,07990. Seperti itu. Dan hasil yang kita dapatkan untuk X3-nya ini ada di sama dengan yang ada di jurnal ini. Jadi nilainya sama. Sama untuk nilai X3-nya. Untuk data ketiga. Nah, seperti itu untuk mencari nilai X-nya. Jadi sesuai dengan jurnal, dari Y-nya juga sesuai, hasilnya juga yang didapatkan
ini hasil yang didapatkan sesuai juga yang di jurnal, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari video ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.